Ya, halo, selamat datang kembali di RRI Tahuna Podcast. Dan ini menjadi ruang bincang santai tapi penuh informasi. Hari ini kita akan membedah dua hal penting yang berkaitan erat dengan perencanaan dan juga pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, yang pertama adalah DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ini sebuah sistem yang mengintegrasikan data dari berbagai sektor di daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data. Yang kedua, nanti kita akan membahas juga adalah monitoring dan evaluasi maklumat bersama dengan MBG, yaitu makan bergizi gratis, yang ini menjadi alat untuk mengukur kinerja pelaksanaan program pembangunan di daerah, ya termasuk pencapaian target strategis. Oke, dan saya host Juvan Gafar, bersama kita juga sudah hadir dua narasumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang pertama ada Bapak Eko Siswanto, Kepala BPS Sangihe, yang akan mengupas tuntas tentang DTSN. Selamat bergabung Pak ya. Selamat siang Pak Zul, berjumpa kembali. Wih, senang sekali ya. Sudah lama ini. Oke, kemudian yang kedua ada Bapak Agus Hardianto, statisi ahli pertama yang akan menjelaskan juga program monitoring dan juga evaluasi makan bergizi gratis. Selamat bergabung juga ya. Terima kasih Pak Zul. Baik. Salam kenal. Sehat ya? Sehat. Kalau nggak sehat nggak kesini. Iya benar Pak. Oke, mungkin yang pertama ke Pak Eko ini menarik Pak Eko ya. Mungkin ini jadi hal yang juga bukan hanya bisa memberi pengetahuan ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat yang mungkin sudah sering ya mendengar BPS atau mendengar apa sih program-program BPS, tapi mungkin ada transisi dari generasi muda ke dewasa yang tentunya akan bersentuhan dengan hal-hal yang ada di BPS. Mungkin yang pertama bisa dijelaskan juga yang sangat sederhana ya, apa itu DTSN dan mengapa penting untuk pemerintah kita nih, pemerintah daerah. Baik, terima kasih Pak Zul. Jadi DTSN adalah pemadu padanan data atau database untuk penyaluran bantuan sosial pemerintah. Data DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional merupakan bentuk inisiatif dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena sebelumnya untuk setiap program bantuan sosial dari pemerintah sumber datanya itu berbeda-beda. Jadi ada data DTKS di Kementerian Sosial, kemudian ada data Resosek di Bappenas. Kemudian karena datanya yang berbeda-beda rumahnya ini, Bapak Presiden menginginkan bahwa kita punya satu database, satu data tunggal yang akan menjadikan dasar dalam pemerintah untuk melaksanakan kebijakan khususnya untuk penyaluran bantuan sosial. Jadi melalui Inpres nomor 4 tahun 2025 terkait dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, Bapak Presiden Prabowo telah memerintahkan kepada 16 kementerian dan lembaga dan 1 BUMN yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar dapat memadupadankan sumber-sumber data bantuan sosial ini menjadi satu data tunggal. Akhirnya keluarlah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang telah di-launching, yang telah disampaikan oleh kepada Bapak Presiden pada bulan Maret tahun 2025 ini. Jadi ke depannya setiap bantuan sosial pemerintah sumbernya adalah DTSN ini Bapak. Oke. Jadi sudah tidak ada sumber DTKS, sudah tidak ada sumber P3KE, sudah tidak ada sumber Resosek. Semua sudah bersatu, sudah disatu padankan menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini. Oke. Kalau Pak Eko ya gimana ya kalau konsep DTSN ini juga diintegrasikan dengan kebutuhan pembangunan kalau di daerah kita? Baik Bapak, karena ini kebijakan level nasional,
dia akan turun sampai dengan kabupaten kota. Dalam hal ini penyaluran bantuan pemerintah di triwulan 2 kemarin sumber datanya sudah menggunakan sumber data DTSN ini. Jadi untuk bantuan sosial ke masyarakat, baik itu dari dinas sosial, baik itu dari Bulog, itu sumber datanya sudah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional. Yang menarik di sini adalah sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN, sebenarnya tugas dan fungsi BPS sendiri itu hanya memperingkatkan data. Jadi bukan kami yang melakukan pendataan, tapi kami memperingkatkan data dari 3 sumber data, yaitu Reksosek yang dimiliki oleh Bappenas, kemudian DTKS yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dan P3KE. Melalui 3 sumber data ini oleh BPS dipadu-padankan menjadi data tunggal sosial ekonomi, dan itu pemeringkatannya seluruh keluarga di level nasional sampai dengan kabupaten kota, Pak. Jadi ada sekitar kurang lebih 300 penduduk dengan jumlah keluarganya kurang lebih ada 300 juta, dan jumlah keluarganya kurang lebih ada sekitar 90-an juta keluarga. Jadi itu database-nya sudah ada di DTSN ini, Pak. Yeah. Jadi yang dari keluarga yang paling katakanlah paling tidak sejahtera sampai dengan keluarga yang paling sejahtera, seluruh Indonesia itu sudah ada di DTSN ini. Tinggal nanti bagaimana DTSN ini digunakan oleh masing-masing stakeholder, dalam hal ini masing-masing kementerian atau lembaga dalam mengimplementasikan pelaksanaan untuk bantuan sosialnya. Jadi tugas BPS hanya sampai dengan pemeringkatan. Setelah itu data DTSN yang sudah diperingkatkan oleh BPS ini diserahkan kepada 3 kementerian dan lembaga, yaitu ke Kementerian Kemenko bidang pemberdayaan masyarakat, kemudian ada Kementerian Sosial, dan ke Bappenas. Kemudian dari ketiga kementerian ini akan turun ke masing-masing wilayah kabupaten kota, Pak. Jadi BPS sudah tidak ada, katakanlah sudah tidak ada peran aktif di sana kalau datanya itu sudah ada di kabupaten kota. Jadi data itu bukan bersumber dari BPS maksudnya. Oh, bukan. Bukan, Ya. tapi data itu bersumber dari Reksosek, dari DTKS, dari P3KE, kemudian menjadi DTSN. Untuk kondisi saat ini, orang sudah tidak boleh menyebutkan bahwa sumber data dari Reksosek, sumber data dari DTKS, dan sumber data dari P3KE. Tapi kita harus menyebutkan sumber data bantuan sosial ekonomi oleh pemerintah itu bersumber dari DTSN. Dan ini menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial dalam pelaksanaan untuk pemutakhirannya, Pak. Jadi mekanismenya ini akan dilakukan pemutakhiran setiap berkala, kemudian untuk mengakomodir katakanlah inclusion error maupun exclusion error. Jadi ini masih tetap berjalan dan dimungkinkan untuk berubah karena ada mekanisme usul sanggah pada level kecamatan atau di level desa. Waduh, makin ini ya istilahnya bukan permudah, tapi kayak lebih ke gimana ya? Ini sebenarnya datanya lebih komprehensif, Bapak ya, lebih komprehensif, dan mudah-mudahan dengan satu data ini ke depan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial ekonomi ke masyarakat itu sudah menggunakan satu sumber data yang sama, begitu. Oke, jadi seragam gitu. Seragam betul. Ya. Yang awalnya sumbernya ada banyak, sekarang sumbernya hanya satu. Oke, nah mungkin nanti ini akan lebih jauh lagi ya. Mungkin kita sedikit flashback juga. Nah, tujuan utama BPS juga dalam mengembangkan DTC di daerah, apakah berkaitan dengan hal-hal tadi atau bagaimana? Betul, Bapak. Jadi memang kedepannya agar kebijakan pemerintah terkait dengan bantuan sosial ekonomi itu yang pasti dia harus tepat sasaran. Kemudian yang kedua terukur begitu. Dan yang ketiga harus terarah. Jadi mungkin selama ini masih banyak
sebelumnya Bapak ya, Ya. sebelumnya program atau istilahnya intervensi dari pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini banyak yang mengatakan kurang tepat sasaran, yang harusnya tidak berhak mendapatkan tapi mendapatkan, yang seharusnya berhak mendapatkan tapi tidak mendapatkan. Melalui DTSN ini diharapkan ke depan hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi ya. Tidak Dan terjadi lagi. Sebelum kita podcast aja, saya juga dengar hal begini. Betul Bapak. Berarti sudah Bahkan masyarakat nih. beberapa waktu yang lalu masyarakat di Kecamatan Tabukan Utara sempat datang untuk mengkonfirmasi terkait dengan data itu. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa tugas dan fungsi BPS hanya memperingkatkan, jadi membuat peringkat begitu untuk pelaksanaannya kembali ke kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Yang lebih berkompeten di yang situ lebih berkompeten. Karena kebijakan bantuan sosial ekonomi ke masyarakat itu tidak ada di BPS. Kami tidak punya anggaran sebesar itu untuk menyalurkan bantuan. Waduh, tapi dari oke, berarti antusias daripada masyarakat untuk mencoba mengkonfirmasi atau mengklarifikasi ke BPS. Betul itu. Ada ya. Jadi bagusnya ada konfirmasi dari masyarakat dan stakeholder terkait dengan penggunaan data ini. DTSen ini kan masih baru. Kalau kita analogikan ini masih bayi gitu. Iya, baru iya. Awal tahun ini lahir. Pasti belum sempurna, tapi harapan kita ke depan akan lebih sempurna. Di sana masih ada inclusion error yang seharusnya tidak berhak mendapatkan bantuan tapi masih mendapatkan bantuan, masih ada exclusion error yang seharusnya mendapat bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan. Ke depan ini akan terus dilakukan perbaikan melalui pemutakhiran data. Jadi akan ada mekanisme usul sanggah Pak, pada level masyarakat, di mana untuk keluarga yang tidak berhak kita bisa mengusulkan untuk disanggah gitu. Jadi kita bisa menyampaikan atau mengusulkan untuk dikeluarkan dari daftar. Kemudian ya kalau ada masyarakat yang berhak, kita bisa mengusulkan untuk dimasukkan ke daftar. Itu levelnya di level masyarakat, di level sampai dengan level desa. Jadi harapannya ke depan ya lebih tepat sasaran. Lebih gitu. tepat sasaran ya. Mungkin sekalian aja mau tanya, saya masuk enggak Pak di Kalau PNS enggak masuk. Syarat Gak pertama bisa, itu enggak boleh PNS, enggak boleh gitu PNS. ya. Oke. Dan seharusnya kalau ada misalnya Pak, mungkin sebelumnya terkait dengan pemutakhiran tidak berjalan dengan baik, yang sebelumnya dia belum PNS, mendapatkan bantuan, kemudian sudah diangkat jadi PNS tapi mendapatkan bantuan, ya seyogyanya kalau memang sudah merasa tidak berhak, silakan disampaikan untuk diusulkan dikeluarkan begitu. Oh, kalau kasus-kasus seperti itu kita datanya ke mana? Kalau saat ini masih diakomodir pada petugas PKH Bapak dari Kementerian Sosial. Jadi masih melalui petugas PKH untuk mengakomodir usul sanggah itu. Iya, oke. Kayaknya kita ini sudah terlalu jauh kayaknya juga ya. Mungkin kita kembali ke mungkin konsep daripada topik kita juga. Nah, kayak DTSN ini proses awal penerapannya di daerah kita yang Maret itu atau sudah Pak. Jadi per triwulan 2. Jadi seharusnya sudah diimplementasikan sejak bulan Mei Juni mungkin Pak ya. Jadi pelaksanaan bantuan sosial ekonomi ke masyarakat, bantuan subsidi dan segala macam, sumber datanya sudah menggunakan DTSen. Termasuk dengan sekarang mungkin akan dipersiapkan untuk bantuan beras dari Bulog, itu sumbernya juga dari DTSen. Oke. Yang sudah dilaksanakan ini dari Kementerian Perumahan. Jadi Kementerian Perumahan sudah menggunakan data DTSen terkait dengan penyaluran rumah subsidi. Baik itu untuk buruh, untuk media, untuk wartawan, kemudian untuk ASN juga sudah dapat ya. Sudah ada mekanisme untuk penyaluran rumah bersubsidi itu. Oke, bantuan pendanaan. Sumber data yang masuk ke DTSen ini
yang poin-poin yang di sejak awal tadi yang disampaikan tiga Iya, itu. betul. Dari 3 sumber yaitu Reksosek yang dimiliki oleh Bappenas, kemudian DTKS yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dan P3KE. Kemudian beberapa indikator mungkin Bapak ya Iya, di pemutakhiran DTSN itu ditanyakan karakteristik individu, kemudian karakteristik rumah tangga, kemudian terkait dengan aset, kemudian terkait dengan pendidikan, kemudian terkait dengan ketenaga kerjaan. Jadi itu yang menjadi sumber untuk pemutakhiran DTSN. Ini sementara proses terkait dengan pemutakhiran selanjutnya. Jadi nanti ada websitenya begitu. Website terkait dengan DTSN dan di sana ada mekanisme usul sanggahnya. Ya intinya di web itu sudah semua sudah jelas. Sudah jelas. Iya. Jadi tinggal baca-baca ya. Betul. Nah nanti berkaitan juga dengan literasi. Iya betul ini Pak. Kembali kita perlu meningkatkan literasi masyarakat Pak ya terkait dengan indikator, kegiatan maupun output yang dihasilkan dalam kegiatan statistik ini Pak. Oke. Nah kalau untuk koordinasi BPS dengan ya OPD terkait juga dalam pengumpulan data DTSN. Iya, pada bulan Februari lalu, Bapak, sudah akhir dilakukan? Februari sudah. Kami berkolaborasi dengan Bapelitbang dan dengan Dinas Sosial untuk menyelenggarakan pelatihan petugas kepada petugas PKH. Jadi pada Februari lalu kami BPS mengambil peran sebagai pengajar atau instruktur untuk melatih petugas PKH dalam rangka pemutakhiran DTSN. Kemudian teman-teman petugas PKH melaksanakan pemutakhiran pada bulan Maret. Jadi ini sudah dilaksanakan. Berarti sejauh ini perjalanan dari program ini sudah sudah relatif berjalan walaupun baru lahir, tapi ini sudah berjalan ya. Dan hasilnya sudah maksimal ya, cukup ya. Saya rasa sudah optimal. Mungkin memang banyak kekurangan, mungkin banyak yang harus ditingkatkan ya karena ini masih baru, kemudian melibatkan berbagai stakeholder. Jadi memang proses itu perlu. Oke, berarti berkaitan dengan tantangan dong. Berarti ada tantangan di sini dalam kayak menyamakan format atau standar data antar OPD begitu itu ada nggak? Iya betul Pak. Terkait dengan format dari pemeringkatannya Pak ya. Okay. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan tadi Bapak, untuk DTSN sumber data dari Reksosek, kemudian dari DTKS, kemudian dari P3KE. Untuk Reksosek itu dia menggunakan PMT kalau metodologinya Pak ya. Jadi proxy main test, dia menggunakan ukuran untuk melihat perkiraan konsumsi masyarakat. Jadi dia ada pemeringkatannya, ada persentilnya. Dari desil 1 sampai desil 10. Kemudian kalau DTKS dia menggunakan scoring dari indikatornya. Jadi misalnya indikator aset, punya mobil tidak, kita kode 1, yang enggak punya mobil kode 2, kita kasih skor 0. Jadi kalau DTKS itu semakin tinggi skornya, dia semakin menunjukkan bahwa dia semakin sejahtera, semakin peluangnya kecil untuk mendapatkan bantuan. Kemudian kalau P3KE dia menggunakan persentil sama dengan Reksosek. Jadi itu tantangannya Pak. Bagaimana dengan metode yang berbeda, yang satu menggunakan PMT, yang satu menggunakan scoring bisa dijadikan satu. Satu padankan menjadi DTSN ini. Berarti untuk memastikan data-data dari DTSN ini selalu mutakhir dan valid bagaimana? Itu akan dilakukan pemutakhiran Pak. Jadi secara berkala setelah tahapan yang sudah kita lalui ini ada 3 tahapan Pak. Tahapan pertama yaitu pemeringkatan DTSN awal, yaitu sebelum kita launching.
sudah dilaksanakan oleh BPS dari akhir tahun kemarin sampai dengan bulan Februari Maret. Kemudian setelah pemeringkatan DTSEN awal ini selesai, dilakukan pemeringkatan DTSEN quality ground check, dilakukan pemeringkatan DTSEN ground check. Jadi dari DTSEN awal ini dilakukan ground check oleh petugas PKH tadi. Sudah dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April. Nah, sekarang tahapan yang ketiga ini adalah pemeringkatan DTSEN terkait dengan pemutakhiran. Jadi ini akan terus berkembang, Pak, dan dia akan secara bertahap akan dilaksanakan. Jadi tidak hanya berhenti pada 3 tahapan ini, tapi akan terus dilaksanakan pemutakhiran. Oh, setiap kayak di upgrade Iya betul, gitu seperti ya. diupdate. Dan itu menjadi untuk saat ini menjadi tanggung jawab dari petugas PKH di bawah Kementerian Sosial. Sudah bukan tugas dan tupoksi dari BPS lagi. Wah, berarti kita udah hitung-hitung sudah jalan dan itu memang betul-betul sudah maksimal sih sebenarnya ya. Iya, Cuman betul. kita saja yang lewat podcast ini kita bisa tahu iya, ya. Betul. Ini memang informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat ya, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, bahwa untuk program kebijakan sosial ekonomi kita sudah ada satu set data yang mengakomodir semua sumber data yang bernama data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Oke, mungkin sedikit barangkali ya ada yang mungkin baru ngeh juga ya, atau yang baru mungkin dia nonton dari awal udah ikuti ini, atau yang baru saja ikuti. Nah, ada nggak kayak contoh kebijakan yang mungkin lahir dari analisis DataSEN? Untuk saat ini mungkin baru terkait dengan implementasinya, Bapak ya. Jadi yang tadinya yang seperti saya sebutkan tadi, yang tadinya program bantuan sosial ekonominya kurang tepat sasaran, dengan DTSEN ini diharapkan menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian program bantuan perumahan bersubsidi ini dari Kementerian Perumahan juga sumbernya sudah dari DTSEN. Kedepan DTSEN ini akan digunakan oleh seluruh kementerian dalam rangka untuk melaksanakan kebijakan khususnya dalam bantuan sosial ekonomi ke masyarakat. Apakah itu mungkin digunakan oleh PLN, kemudian akan digunakan oleh Kementerian ESDM, kemudian akan digunakan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan dan lain-lain. Sumber datanya akan menggunakan DTSEN. Rujukannya ini, itu ya, iya, DTSEN. sudah menjadi satu-satunya rujukan data. Ya. Kalau awalnya kan datanya banyak, Pak. Sekarang harus pakai DTSEN. Wih, jadi sudah tidak ada yang bertanya lagi, berarti satu link aja nih buat bertanya tentang kita bagaimana gitu ya. Betul. Tinggal dicek di setelah ini ya. DTSEN saja. Jadi istilahnya DTSEN ini sekarang jadi satu sumur begitu ya, sumber untuk mengakomodir kebutuhan kementerian dalam rangka kebijakan untuk bantuan sosial ekonomi masyarakat. Oke, nah mungkin kita juga bisa tahu ya dengan era teknologi sekarang nih Pak ya, mungkin Pak Eko boleh dong kayak peran teknologi, khususnya kan kita dengan ada teknologi berarti kita bisa cepat nih dalam pengolahan kayak data DTSEN ini kan. Nah, gimana tuh peran teknologi di sini? Betul, ini teknologi menjadi peran yang sangat vital Bapak ya. Kalau dulu mungkin pengumpulan data kita harus menggunakan kuesioner kertas, kemudian kita harus mencatat, kemudian kita harus mengisikan pertanyaannya, kemudian setelah selesai kita harus mengentry, menginput data, mengolah data, kemudian harus dilakukan pemeriksaan dan lain-lain. Sekarang kita sudah menggunakan website, Pak. Jadi melalui website itu kita tinggal satu kali isi, sudah data kita sudah terupdate. Termasuk dengan mekanisme usul sanggah itu. Mekanisme usul sanggah kedepannya akan diakomodir dalam website atau dengan menggunakan teknologi informasi begitu. Oh, berarti intinya ada pelatihan khusus kayak apa begitu ya untuk petugas-petugas di lapangan mendukung DTSEN ini? Betul Bapak. Untuk tahap kedua kemarin yaitu ground check, dilakukan pelatihan bekerja sama dengan Bapelitbangda. Kita melakukan pelatihan
dengan mengundang dinas sosial bertempat di Bapelitbangda untuk melatih para petugas PKH dalam rangka melakukan ground check DTSN ini. Jadi petugasnya itu sudah terlatih dan kami BPS mendapatkan tupoksi sebagai instruktur atau sebagai pengajar. Oke, tapi istilahnya di lapangan ya, pastinya partisipasi dari masyarakat itu dapat membantu untuk akurasi DTSN ini. Iya, betul. Jadi karena ini adalah pelaksanaan pendataan atau pencatatan pemutakhiran di masyarakat, harapannya yang pertama tentu petugas PKH dapat melakukan pemutakhiran di lapangan. Kemudian untuk masyarakat atau responden tolong dijawab dengan kondisi yang real begitu. Kondisi yang apa adanya. Karena walaupun ini sifatnya bantuan, tentu yang tidak berhak mau bagaimanapun juga tidak berhak. Berarti dia mengambil haknya orang lain seperti itu. Oke, baik. Mungkin nanti Pak Eko barangkali ada ya harapan nanti sebentar. Kita ada satu juga nih yang akan kita bahas. Topik kita adalah tentang fokus monitoring dan juga evaluasi makan bergizi gratis. Ada Pak Agus Hardianto ya. Oke. Iya benar Pak. Pak Agus. Nah, apa sih intinya tujuan utama ya dari evaluasi ini atau fokus monitoring ini? Sebenarnya sesuai dengan nama surveinya ya. Jadi BPS sendiri saat ini melaksanakan survei monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis. Nah, harapan atau tujuan dari survei ini itu untuk mengevaluasi dan melakukan monitoring terhadap program Bapak Presiden dan dan pemerintah tentang pelaksanaan makan bergizi gratis. Jadi itu kesinambungan intinya ya. Kayak ini nih seperti ini sambung dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kalau untuk survei ini itu sebenarnya ada perjanjian kerjasama dari Badan Gizi Nasional dengan BPS RI. Nah, perjanjian kerjasama atau kesepakatan ini dibuat pada tanggal 4 Juni 2024. Nah, atas kesepakatan tersebut BPS ditugaskan untuk melaksanakan survei monitoring dan evaluasi makan bergizi gratis. Nah, melalui 2 survei. Jadi ada 2 jenis survei ini Pak Julvan. Ada survei khusus dan juga survei baseline. Oke, wah ini harus dijelasin juga nih. Yang khususnya gimana, baseline-nya gimana nih? Untuk survei khususnya sendiri itu tujuannya dulu ya Pak Julvan. Tujuannya itu untuk mengukur dampak program MBG terhadap 4 aspek, yaitu kesehatan, perekonomian, kemiskinan dan juga kesehatan ya, gizi, terkait gizi tadi. Nah, yang diukur ini adalah mereka yang menerima manfaat atas program MBG. Jadi responden atau yang didata itu ada SPPG, ada supplier dari SPPG, sekolah yang menerima program MBG ya, dan juga rumah tangga. Rumah tangga ini yang memiliki anak prasekolah maupun sekolah yang menerima MBG tadi. Dan untuk yang khusus ini dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 29 Juni lalu. Kemudian nanti tahap 2-nya akan dilaksanakan pada bulan November. Oke. Jadi sudah lewat. Ya. Kenapa ya kayak evaluasi dan juga monitoring ini menjadi aspek yang sangat krusial ya dalam keberlanjutan dan juga efektivitas program yang semacam inilah, semacam MBG ini. Ya, seperti kita tahu ya Pak Zulfan bahwa program MBG ini merupakan salah satu program prioritas dari pemerintah saat ini. Dan dengan program yang besar ini tentunya sangat dibutuhkan dan pentingnya monitoring dan evaluasi agar program ini ke depannya dapat berjalan lebih baik lagi.
Tapi boleh tambahan Pak Zulfan, tadi kan ada 2 ini ya survei ya, baru dua. yang khusus yang Oke, yang kita khusus. jelaskan. Ah. Dan sekarang boleh ini kita tambahkan yang baseline. Baseline. Dan untuk yang baseline ini pendataannya dilakukan pada bulan Juli dari tanggal 28 sampai dengan sekarang masih berlangsung Masih Pak Zulfan. berjalan. Iya, sampai nanti tanggal 16 Agustus. Itu tahap 1 dari yang survei baseline. Nah, untuk survei baseline tahap 2-nya nanti dilaksanakan juga bulan November sama yang khusus tadi. Oke. Berarti untuk indikatornya yang harus diperhatikan juga dalam melakukan evaluasi program makan bergizi gratis, mungkin contoh ya kayak kualitas gizi makanan, kepuasan penerima atau dampak kesehatan atau gimana nih? Baik, mungkin kita jelaskan dari yang baseline aja yang saat ini sedang berlangsung ya. Untuk indikator yang diukur yaitu ada daya beli dan juga kesejahteraan rumah tangga. Kemudian selain itu ada semangat belajar dan kehadiran siswa serta penurunan beban keluarga dan juga pola konsumsi dari masyarakat baik yang menerima ataupun yang tidak menerima. Nah, bedanya dari untuk yang baseline dari yang khusus tadi. Iya. Kalau khusus kan memang yang disurvei itu mereka yang menerima manfaat nih. Tapi kalau yang baseline itu rumah tangga baik yang menerima MBG ataupun yang tidak menerima manfaat MBG. Jadi nanti ada rumah tangga itu didata sekarang baik yang menerima maupun tidak, dan nanti pada bulan November juga didata. Nanti ada yang belum menerima dan sudah menerima, bagaimana dampaknya, ataupun yang sebelumnya belum menerima dan nanti juga belum menerima apa dampaknya, ataupun yang saat ini sudah menerima dan nanti menerima apa nih dampak dari MBG begitu. Oke. Berarti udah ada dong jumlah penerima manfaat dari makan bergizi gratis. Ya, untuk di Indonesia pasti ada ya. Untuk daerah kita lah. Untuk di sini kalau kita dengar yang dari survei khusus, hasil survei khusus kemarin di Sangihe itu ada, tapi hanya pada bulan Februari sampai dengan Maret 2025. Oke. Dan sementara belum lanjut beroperasi lagi. Berarti untuk apa ya namanya ya? Yang dilakukan kayak monitoring berarti terhenti juga dari MBG ini. Maksudnya monitoring yang dilakukan atau evaluasi dari program ini, program apa di lapangan yang dilakukan di lapangan. Oh ya, jadi yang di lapangan sendiri itu nanti kan kami itu mensurvei rumah tangga berdasarkan blok sensus. Jadi nanti di Sangihe sendiri ada 13 blok sensus. Nah, dari blok sensus sendiri nanti diambil sampel keluarga yang memiliki anak prasekolah maupun sekolah. Nah, nanti dilihat jadi ada beberapa pertanyaan, nanti indikator-indikator ini akan diambil. Misalnya dari keterangan demografi anggota rumah tangganya, kepala keluarganya, pendidikannya apa, umur berapa, dan juga ada faktor ada indikator lain baik dari ketenaga kerjaan, misalnya bekerja tidak bekerjanya. Kemudian nanti untuk anak-anak yang menerima ataupun yang tidak menerima nanti dilihat pola konsumsinya, apakah nanti dengan yang mendapat program MBG ini terbantu dan sebagainya begitu. Oke, berarti kalau kita bicara ya sesuatu yang kita lakukan apalagi berhubungan dengan masyarakat ya, istilahnya berhubungan masyarakat, pasti ada dong kayak yang disampaikan kayak Bapak Eko, semua punya tantangan dong ya. Iya. Kalau di sini tantangannya mungkin muncul dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ya, khususnya ya terkait dengan apa sih, apa distribusi atau gizi atau apapun itu ya, kita juga bisa boleh tahu lah dari sini ya. Kalau kebetulan jadi saya sendiri ikutnya yang survei yang baseline. Saya menjadi PML di survei baseline. Nah, untuk yang khusus tadi saya tidak mengikuti survei itu ya. Jadi pegawai lain yang melaksanakannya. Jadi untuk kondisi realnya saya kurang terlalu paham ya.
untuk yang di Sangihe sendiri. Oke, yang dari Bapak aja sih. Maksudnya yang Bapak lakukan lah, istilahnya di sini biar kita juga masyarakat nanti kalau ada tim Bapak juga yang turun atau apa tuh dengan Bapak juga mereka sudah ini kan yang kemarin ini ya. Mungkin apa nih yang boleh disampaikan? Ya, mungkin harapan ke Bapak Ibu responden ya. Iya. Tapi selama ini untuk responden rumah tangga Bapak Ibu di Sangihe sendiri sudah baik-baik semua. Jadi mereka menyambut kedatangan kami dan menerima pertanyaan-pertanyaan dari kami ya. Jadi saya juga pernah turun mendata dengan petugas pencacahan lapangan dan cukup dimudahkan oleh Bapak Ibu di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Cukup disambut dengan ramah lah. Berarti baik loh ya. Iya benar Semua sekali. istilahnya kendala tidak berasa tidak ada kendala ya. Iya, untuk kalau pelaksanaan surveinya sendiri selama ini kendalanya mungkin dari faktor cuaca, kondisi lapangan-lapangan saja sih. Tapi kalau pelaksanaan surveinya cukup aman, Pak. Oke, jadi untuk sejauh ini semua berjalan sesuai dengan harapan ya, gitu ya. Oke, mungkin ke Pak Eko mungkin sebagai penutup. Menambahkan ada lagi nih. Terkait dengan pelaksanaan survei MBG ini. Jadi ini sifatnya adalah monitoring evaluasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan nasional MBG. Jadi adapun tujuannya yang pertama tentu mau melihat efektivitas MBG ini pengaruhnya ke masyarakat, khususnya untuk ke rumah tangga yang katakanlah rumah tangga sasaran begitu, kemudian penerima manfaat, kemudian untuk melihat bagaimana program MBG ini agar ke depan itu bisa lebih terarah, kemudian terukur dan tepat sasaran. Jadi program MBG ini diharapkan akan berjalan kontinu, jadi berkelanjutan sampai nanti. Jadi karena ini awal dari pelaksanaan MBG di tahun ini, ya, tahun bulan Februari Maret di Kabupaten Kepulauan Sangihe baru dilaksanakan di Kecamatan Tamako. Sementara 14 kecamatan belum, dan ke depan akan semakin banyak kecamatan yang akan menerima manfaat dari MBG ini. Adapun kesulitan justru pada survei khusus yang dilaksanakan di bulan Juni kemarin, Bapak. Karena kami kesulitan dalam mengumpulkan data dan informasi pada SPPG, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di mana pelaksana dari MBG ini adalah teman-teman di SPPG itu. Jadi survei khusus kemarin yang menjadi responden yaitu SPPG, kemudian supplier, kemudian sekolah dan rumah tangga. Sementara yang saat ini berjalan survei baseline yang menjadi responden adalah rumah tangga. Jadi memang ada kendala, tapi relatif pada tingkat SPPG-nya. Kalau pada tingkat masyarakat atau rumah tangganya berjalan dengan lancar. Belum ada kendala. Oke, tidak ada kendala yang begitu berarti, betul, intinya ya. Oke, kalau mungkin harapan sebagai closing statement juga dari Pak Eko tentang evaluasi program MBG dan juga DTSEN, mungkin apa nih? Iya, terkait dengan DTSEN, Bapak ya, untuk DTSEN diharapkan dilakukan pemutakhiran secara berkala. Karena data ini tidak boleh tidur istilahnya. Data ini harus diupdate secara berkala. Mungkin yang sebelumnya kita kurang baik dalam manajemen data, khususnya untuk pemutakhiran data. Ke depan karena ini sudah ada satu data yang digunakan oleh seluruh kementerian dan cakupannya adalah seluruh kebijakan nasional, harapannya pemutakhiran ini dapat berjalan dengan baik begitu, dapat berjalan dengan semestinya lah ya. Jadi yang nanti mendapat tanggung jawab untuk pemutakhiran ini, kalau memang ada jadwal pemutakhiran, mudah-mudahan bisa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya, gitu. Agar sudah tidak ada lagi pertanyaan di masyarakat yang timbul, kenapa saya yang
berhak tidak mendapatkan bantuan, kenapa tetangga saya yang sudah PNS dapat bantuan. Nah, hal-hal seperti itu mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada. Kayaknya saya juga sudah mewakili. Kemudian terkait dengan MBG Bapak ya, terkait dengan MBG kan nanti di bulan Oktober-November akan dilaksanakan survei khusus dan survei baseline. Harapannya untuk pengelola MBG baik itu dari supplier, baik dari SPPG maupun dari sekolah, kita bisa berkolaborasi dalam istilahnya dalam bersama-sama untuk melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan ini. Kalau petugas teman-teman saya dari BPS turun lapangan untuk memperoleh data, mohon dapat diterima dengan baik karena data itu adalah laporan atau bentuk potret pelaksanaan program MBG yang harus disampaikan ke pimpinan, dalam hal ini ke Presiden Bapak Prabowo Subianto. Jadi ke depan melalui potret ini tentu akan ada perbaikan-perbaikan agar pelaksanaan MBG ini lebih efektif, lebih efisien, lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih ini Pak kepada teman-teman dari LPP RRI Tahuna Pak ya, yang sudah mengakomodir kami dari BPS, karena ini program yang luar biasa menurut saya, karena kami bisa menyampaikan ke masyarakat, ke publik terkait dengan kegiatan yang ada di BPS, terkait dengan literasi, indikator dan data-data BPS. Ini sungguh luar biasa karena ya kita ketahui bersama bahwa statistik ini mindsetnya itu seperti ketinggian begitu Pak, tidak membumi. Ini tugas kami di BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe agar masyarakat itu bisa mengerti tentang data, tentang statistik, tentang indikator dan sebagainya. Sebenarnya banyak data dan indikator yang dihasilkan oleh BPS yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak ke masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak. Terima kasih kepada teman-teman dari tim RRI Tahuna ini yang sudah membuka jalan agar kami bisa meningkatkan literasi masyarakat. Sama-sama terima kasih juga Pak. Saya juga mau terima kasih karena menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini banyak yang menitipkan kayak gitu kan. Nanti mudah-mudahan ada satu momen kita podcast di BPS dan akhirnya semua di sini. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita jaga Bapak ya, kita laksanakan secara kontinu. Mungkin sekali-kali perlu refreshing, mungkin kalau ada kegiatan misalnya BPS ada kegiatan di luar, kami akan mengundang teman-teman dari LPP RRI dan kita lakukan podcast di sana gitu. Wah, kan lama-lama bosan juga kalau backgroundnya ini gitu. Sekali-kali mungkin kita perlu background laut atau apa begitu. Background outdoor ya kita main ya. Oke, baik, terima kasih Pak Eko yang pastinya sudah banyak hal yang bisa menjadi itu tadi edukasi ya, seperti tagline daripada podcast RRI ya, RRI Tahuna Podcast ini juga menjadikan kita edukasi, memberikan pengetahuan, wawasan juga sama-sama ya. Dari BPS juga bisa tahu kok di luar ada hal seperti ini, ya kita dari RRI juga bisa tahu oh dari BPS ada ini juga ya. Betul Pak. Oke, Pak Agus juga terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak Sulman. Sukses selalu untuk program-programnya ya Pak ke depan, dan amin. Dia ya penjelasan seputar DTSN dan juga evaluasi dari makan bergizi gratis. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan pencerahan, pemahaman yang lebih dalam ya tentang pentingnya data dalam pembangunan bangsa. Baik, sampai jumpa di episode RRI Tahuna Podcast selanjutnya.